Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, perkenankanlah khatib dalam kesempatan Jumat ini menyampaikan di antara rukun-rukun khutbah Jumat, yaitu wasiyah, khususnya tentu buat diri khatib sendiri dan tentunya juga buat kita semua yang hadir di sini. Dan wasiat yang paling utama dalam setiap khutbah Jumat adalah wasiat iman. Mari kita jaga dan kita pelihara iman yang sudah Allah anugerahkan pada kita, dan iman ini adalah bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghadap Allah dalam keadaan iman, maka dijanjikan surga, dan yang tidak punya iman maka dia harus menerima resiko dan akibatnya. Maka mari kita pertahankan sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah menerima kita dan menjadikan kita orang-orang yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam di dunia sekarang ini sedang menghadapi ibadah haji di tanah suci. Dan yang sangat menggembirakan adalah bahwa minat umat Islam untuk berhaji itu sekarang sudah mencapai batas limit yang tidak memungkinkan lagi untuk siapa saja berhaji kecuali harus dengan menunggu daftar antrian. Sebenarnya kejadian harus pakai antri ini sudah terjadi sejak tahun 80-an. Yaitu ketika para kepala negara dari berbagai negara yang berpenduduk muslim mayoritas, Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada tahun 87, mereka menandatangani fakta bersama untuk membatasi jumlah jamaah haji. Mengingat bahwa tempat ibadah haji khususnya Mina memang tidak mungkin untuk diperbesar lagi. Oleh karena itulah maka demi untuk menghindari dan menjaga nyawa manusia agar jangan sampai selalu terjadi lagi korban-korban yang tidak bisa dipertahankan lagi, itu dibuat kesepakatan. Oleh karena itulah kemudian Kerajaan Saudi Arabia sebagai tempat di mana lokasi Mina itu berada bertanggung jawab paling depan. Tetapi Saudi Arabia sendiri pun kewalahan juga untuk bisa menahan laju. Oleh karena itulah berbagai macam cara dilakukan untuk memperluas Mina. Dan hari ini Mina sudah diperluas walaupun para ulama tidak sepakat. Tidak sepakatnya adalah bahwa ada wilayah yang sekarang disebut dengan Mina Jadid, Mina baru, yang sebenarnya itu memang bukan Mina. Ibarat kita sholat Idul Fitri, masjidnya sudah penuh, halamannya penuh, jalanan bahkan rumah-rumah warga pun dijadikan tempat sholat. Artinya itu bukan tempat sholat yang asli. Tapi karena sudah penuh mau dibilang apa lagi, terpaksanya lah sebagian jamaah haji menempati wilayah yang sebenarnya itu bukan Mina. Seandainya saja prosesi yang dilakukan di Mina itu seperti wukuf, yang penting muat, maka itu tidak jadi masalah. Justru masalahnya adalah ketika di Mina itu selama 4 hari jamaah harus selalu bergerak.
dari tenda tempat mereka menginap menuju tempat melontar. Dan ini harus terjadi sepanjang 4 hari berturut-turut. Nah, pergerakan massa yang 2 juta lebih itulah yang menimbulkan selalu terjadi lagi istilahnya tragedi Mina. Tragedi Mina ini terulang-ulang setiap tahun, dan yang paling parah terjadi pada tahun 1990 karena jumlahnya lebih dari 1.400 orang. Tahun 90, terowongan Mina yang hanya bisa dilewati 1.000 orang, saat itu dilewati oleh 5.000 orang. Dan yang wafat itu dari 1.400, 649 itu jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia. Maka di tahun 90 itu, mungkin siapa di antara kita ada yang pernah ingat mengalaminya, Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang, berkabung. Karena hampir 3 kloter jamaah kita itu wafat di sana. Nah, oleh karena itulah kemudian Mina semakin diperluas dan diperluas, terowongannya dibangun lagi dan sebagainya. Bahkan tempat melontarnya sudah dibuat. Tetapi kalau suplai jamaah tidak direm, tetap saja Mina akan selalu menelan korban lagi dan lagi dan lagi. Sampai hari ini Mina terus menelan korban. Dan oleh karena itulah maka kebijakan untuk menahan laju jamaah ya itu dibuat sangat ketat, disepakati bukan hanya oleh Saudi tapi oleh setiap negara, dan semua negara menerima. Memang begitulah resikonya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu karena ada pembatasan inilah sehingga terjadilah antrian yang cukup panjang. Karena semua orang punya kesadaran ingin segera berhaji. Apalagi mengingat sekarang haji itu dibandingkan dengan zaman dulu, haji itu lebih murah sebenarnya dan lebih simpel. Karena dengan perjalanan pesawat udara pesawat berbadan lebar hanya butuh 9 jam. Kalau kita naik pesawat yang agak kecil, itu harus berkali-kali kita transit dan memakan waktu lama. Tapi dengan pesawat berbadan lebar, sekali angkut 450 jamaah, terbang 9 jam langsung mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan itu akan lebih murah memang dan singkat, dan itu memudahkan. Liman istata'a ilaihi sabila itu menjadi sangat ringan dibandingkan dengan zaman Nabi. Nabi itu rumahnya di Madinah, haji ke Mekah, minimal perjalanannya butuh waktu 10 hari menembus gurun pasir yang sangat dahsyat. Nah, dibandingkan kita yang jaraknya berpuluh-puluh kali dari jaraknya Nabi berhaji, kita hanya 9 jam tertidur di pesawat sebentar lalu bangun sudah sampai. Nah, maka minat orang untuk berhaji itu memang sangat tinggi. Hanya saja di balik dari minat yang sangat tinggi itu, ternyata Mina punya kapasitas yang sudah tidak bisa di-extend lagi. Dan kalau itu ditambah, maka nyawa yang melayang itu akan semakin banyak saja jumlahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka dibuat pembatasan. Memang ada beberapa orang yang mengambil solusi pribadi. Misalnya dia melakukan haji secara furoda. Sebenarnya ini solusi bagi dia, tapi tidak bagi umat Islam. Lagian itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang uangnya lebih dari 300 juta. Dan ini bukan solusi, karena kita berhaji dengan harga sekarang ini mungkin agak mahal 50-an juta, itu menabungnya bertahun-tahun. Dan oleh karena itulah maka agar tidak terjadi antrian yang panjang, haruslah difikirkan bagaimana solusinya. Per hari ini tahun 2023 jamaah haji Jakarta ini yang berangkat pergi haji, mereka sudah menunggu paling tidak 11 tahun karena mereka mendaftar di tahun 2012-an. Bahkan banyak juga yang mendaftar di 2012, tahun ini pun belum dapat giliran, baru tahun depan. Tapi kalau kita mendaftar tahun ini 2023 dari Jakarta, kemungkinan bukan 11 tahun, bisa sampai 20-25 tahun. Dan semakin mundur, semakin lama antrian kita. Nah, bagaimana kemudian kalau
pada suatu ketika nanti antriannya bisa sampai 40 tahun seperti yang ada di Kalimantan, seperti yang ada di Sulawesi, bahkan di Malaysia antrian itu bisa sampai 114 tahun. Artinya kita sudah meninggal, begitu dipanggil berangkat haji orangnya sudah dikubur, udah lama, udah 20 tahun yang lalu dikubur. Sehingga orang-orang di Malaysia itu membuat anekdot, kita mendaftar haji bukan buat diri kita, tapi buat cucu kita, yang mana sekarang ini cucunya belum lahir, tapi sudah didaftarkan untuk berangkat haji. Dan ini akan segera merata ke seluruh dunia. Seluruh umat Islam pada akhirnya tidak akan bisa semuanya berangkat haji karena tidak muat. Sebagian ikut daftar antrian, sebagian mengantri tapi tidak bisa sampai berangkat karena keburu wafat, dan sebagian lagi memang tidak bisa berangkat. Lalu apa solusi secara hukum syariahnya? Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada hal yang menarik kalau kita komparasikan antara jamaah haji dan jamaah umrah. Umrah itu sekarang ini yang mendatangi tanah suci dengan cara umrah jumlahnya jauh sudah melebihi kuota haji. Sehingga kalau dulu ramainya Makkah itu di musim haji, di luar haji itu sepi. Kalau sekarang terbalik, di luar musim haji itu lebih ramai daripada musim haji, karena musim haji ada kuotanya. Jadi agak lebih lengang dibandingkan dengan hari-hari biasa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa umroh itu tidak dibatasi sedangkan haji dibatasi? Jawabannya sederhana, karena umroh itu tidak harus ke Mina. Umroh itu hanya tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Jadi walaupun orang begitu banyak berdesak-desakan, tidak pernah kita dengar ada orang meninggal dunia kegencet di depan Ka'bah. Tidak, karena Masjidil Haram begitu besarnya, berlantai-lantai, luas. Kalaupun orang berdesakan, ya hanya sekedar berdesakan, tapi tidak ada lempar-lempar batu. Tidak ada tabrakan rombongan dari arah sana ke arah sini. Tidak ada terowongan yang membuat mereka harus tergencet-gencet di dalamnya. Jadi yang jadi bahaya itu adalah melakukan lontar jumroh di Mina. Nah, bisakah kemudian secara hukum syariah orang berhaji tapi tidak harus ke Mina? Itu pertanyaannya. Jawabannya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya bisa-bisa saja secara hukum syariah. Mengingat kalau kita belajar fikih haji yang paling dasar, manasik yang paling dasar, rukun haji itu cuma ada 5. Dan melontar jumroh bermalam di Mina selama 4 hari itu tidak termasuk rukun. Lalu 5 rukunnya apa saja? 5 rukunnya itu yang pertama adalah berniat ketika ihram di miqat. Kita misalnya berangkat haji dari Madinah, maka di Bir Ali lah kita berihram. Atau sebagian karena mungkin langsung ke Mekah, ada yang dari atas pesawat, ada yang dari bandara Jeddah. Masing-masing punya pemahaman, tapi intinya ihram. Yang kedua adalah melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah itu, memang Arafah itu seperti Mina, dia sedikit lebih luas. Tapi yang membuat Arafah itu menjadi aman, tidak ada ancaman, adalah orang wukuf itu artinya diam. Dia tidak kemana-mana, di situ aja, di tenda saja, pokoknya sehari itu di situ. Dan juga tidak ada batas minimalnya. Artinya orang boleh, sebutlah misalnya orang sakit yang terbaring lemah di ruang intensif di rumah sakit, kalau dia adalah haji maka dibawa dengan ambulan, masuk sebentar ke wilayah Arafah, begitu masuk bordernya langsung putar balik ambulan ke rumah sakit lagi. Dimanapun di titik Arafah dia sempat hadir, walaupun hanya 5 menit, 10 menit, itu sudah sah berwukuf di Arafah. Jadi tidak ada kita dengar berita tragedi Arafah, tidak ada. Karena Arafah luas dan kita bisa melaksanakan wukuf dengan cara bagaimanapun semau kita. Dan hari ini Arafah lebih rindang dari Jakarta karena tanamannya sudah sangat subur, wilayahnya luas, orang-orang wukuf di Arafah itu seperti pesta kebun.
Tapi yang mana yang namanya Mina, inilah yang jadi masalah. Karena kita harus bermalam selama 4 hari dan harus bergerak dari satu tenda ke tempat melontar, dan melontarnya itu sendiri dan berjalannya itu bisa jadi berkilo-kilo jauhnya dengan suhu yang sangat ekstrim, bisa di atas 52 derajat Celcius. Dan inilah yang selalu terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan di Mina. Untuk tahun 2023 ini, para petugas haji yang ada di lokasi di Mina sudah menghitung bahwa jumlah jamaah kita 221.000 lebih ditambah 8.000, itu hanya akan kebagian tenda. Setiap satu jamaah itu hanya 90 cm persegi. 90 cm itu 30 cm kali 30 cm, 900 cm persegi, ya, sampai 1 meter persegi per satu jamaah. Kita bisa bayangkan kayak apa padatnya Mina itu seandainya tidak bergerak. Dan Bapak bisa bayangkan kalau mereka bergerak bawa batu semua, apa yang terjadi. Nah, ini kalau mau ditambah lagi maka sudah tidak mungkin. Oleh karena itu alternatifnya adalah bahwa orang-orang yang sudah tidak mampu, yang sudah tua, yang sudah lansia, dibolehkan untuk tidak hadir ke Mina. Jadi mereka cukup beristirahat di hotel, di penginapan di Mekah. Untuk melontar boleh diwakilkan, dan oleh karena tidak ikut dalam salah satu wajib haji maka terkena dam. Nah, berwukuf di Arafah itu rukun, tapi bermalam di Mina tidak. Yang rukun lagi adalah tawaf ifadah, sa'i, dan bertahallul. 5 itulah yang rukun. Yang 5 itu tidak bisa tidak ada kompromi, harus dikerjakan. Tapi bermalam di Mina selama 4 hari melontar jamarat di sana itu tidak termasuk rukun. Itu adalah wajib haji. Mungkin buat sebagian orang, sekedar orang tua atau yang sudah sakit-sakitan, tidak usah ke Mina, tidak apa-apa, dia bayar saja damnya sekitar 300-400 real, 1.600.000-an kira-kira. Tapi kalau kita bicara tentang jumlah kepadatan orang dan juga antrian yang sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, maka seharusnya sudah mulai difikirkan bagaimana paket haji tanpa harus ke Mina. Bukan karena sakit, tapi karena memang mencegah jangan sampai ada korban lagi terjadi. Hanya mereka-mereka yang lulus seleksi kesehatan, kebugaran, yang masih muda-muda, mungkin usia di bawah 40, silahkan ke Mina. Tapi mereka yang sudah usia mungkin udah 50, 60 dan sebagainya, atau yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek dan sebagainya, maka dia boleh haji tanpa harus ke Mina. Dia siapkan saja uang untuk membayar damnya. Nah, seandainya ini disepakati, maka seluruh negara Islam kumpul lagi, anggota konferensi Islam, dan membuat haji 2 macam. Ada haji untuk yang bisa bermalam di Mina berapa hari, dan ada haji yang tanpa paket ke Mina, cukup bayar dam saja. Nah, kalau bisa disepakati seperti itu, maka haji itu bisa seperti umroh, tanpa harus ada kuota. Mereka-mereka yang menunggu 40 tahun lamanya, silahkan berangkat tahun ini, punya uang, berangkatlah. Toh tidak ada urusan dengan Mina, karena Mina sudah dibayar saja, sudah diwakilkan. Hanya saja hadirin jamaah sekalian, pemikiran seperti ini buat sebagian besar umat Islam masih dianggap aneh, asing, karena mereka berpikir, kenapa tidak ke Mina? Bukankah tidak afdol? Apakah sah? Dan seterusnya. Nah, maka yang jadi solusinya adalah kembali lagi kepada kita umat Islam. Bagaimana cara kita memandang fikih haji ini sesuai dengan ketentuannya bahwa melontar di Mina itu sebenarnya bukan termasuk rukun. Seandainya tidak mampu, boleh tidak melontar, boleh diwakilkan, boleh dengan bayar dam, dan kemudian ya tidak terjadi yang kita takutkan. Dan kalau tidak terjadi yang kita takutkan, sebenarnya kuota itu seharusnya bisa saja dicabut atau minimal ditambah 2 kali lipat, 3 kali lipat dan sebagainya, sehingga menjadi normal kembali. Anggaplah kita harus berhaji menunggu 2-3 tahun, wajar.
Tapi kalau menunggu 100 tahun itu sangat tidak masuk akal. Oleh karena itulah maka kembali kepada kitanya sendiri masing-masing. Siapkah kita menerima konsep haji tanpa harus ke Mina? Melontar tetap tapi diwakilkan, ke Mina diganti dengan menyembelih seekor kambing sebagai bentuk bayar dam. Nah, semoga kita umat Islam sedunia ini lama-lama bisa lebih paham lagi tentang fikih manasik haji yang benar, sehingga kita bisa memberikan toleransi kita dan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah tanpa harus menunggu waktu yang terlalu lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khutbah kita yang kedua ini mari kita tutup dengan rukun yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan berdoa meminta kepada Allah. Kita awali dengan kita bersalawat pada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa 'ala ni'amihi yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.